warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Thumma ma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wal akhwat azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan akidah khususnya yang berkaitan dengan tauhid. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada pasal yang kedua, yaitu makna syahadatain, dan baru bagian pertama yang kita sebutkan yaitu makna syahadat la ilaha illallah. Kita sudah katakan bahwa makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar atau tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah illallah kecuali Allah. Dan makna ini menafikan seluruh bentuk-bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau dikatakan bahwa makna la ilaha illallah adalah la ma'budu mawjudun illallah, tidak ada sesembahan yang ada kecuali Allah, maka itu memberikan konsekuensi makna bahwa segala sesuatu yang disembah di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah pemahaman yang keliru. Makna yang benar sekali lagi kita sebutkan la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak, sembahan yang patut untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula telah kita sebutkan hal yang berkaitan dengan penafsiran yang keliru, yaitu membatasi makna la ilaha illallah, bahwa tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada hakim penuntut hukum selain Allah. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa ini adalah merupakan bagian dari makna kalimat la ilaha illallah. Tetapi yang menjadi inti bukan itu. Karena tahkim berhukum, kemudian
menciptakan, ya, sebagaimana kita bahas dalam tauhidur rububiyah, ya, itu memberikan konsekuensi yang berhak diibadah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meyakini bahwa pencipta adalah Allah, maka konsekuensinya adalah dia beribadah hanya kepada Allah. Begitu juga, ya, siapa yang meyakini bahwa tidak ada yang menentukan hukum kecuali Allah, maka konsekuensinya yang dia ibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memberikan makna bahwasanya perkara-perkara yang berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu sudah dia jalankan, ya, sudah dia imani, ya. Jika peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara yang benar. Kemudian selanjutnya itu makna syahadat Muhammadun Rasulullah, ya. Bahwa Muhammad adalah, ya, Rasul atau utusan Allah. Maknanya di sini adalah kita mengakui secara lahir dan batin, mengakui secara lahir dan batin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengakui secara lahir dan batin bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul, ya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia secara keseluruhan. Ya. Dan, ya, makna daripada Muhammad Rasulullah ketika seorang mengucapkannya, ya, maka ini memberikan konsekuensi apa? Ya, orang yang mengucapkan, ya, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yang memberikan konsekuensi apa? Menaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan segala ucapannya, ya, mengimani, ya, apa yang dikabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, menjauhi segala larangannya, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rukun Islam yang pertama kali diucapkan apa? Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, ya, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Ini memberikan makna kepada kita ikhwas sekalian bahwasanya ketika kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh lepas dari syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala itu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita perhatikan, ya, dua kalimat syahadat, ya, secara akal, secara logika ini bisa dibagi dua. Ya, rukun yang pertama adalah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, rukun yang kedua adalah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, bisa saja demikian, tetapi tidak dipisahkan. Ini memberikan konsekuensi bahwa dalam masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu para ulama menjelaskan, ya, berkaitan dengan, ya, syarat diterimanya amal seorang, ya, ibadahnya seorang, yang pertama adalah ikhlas, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas karena Allah ini adalah konsekuensi dari ucapannya la ilaha illallah, ya, atau asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah konsekuensi daripada ucapan, ya, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini tidak boleh lepas, ya. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, betul-betul kita mengikuti apa yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ikhwas sekalian, bahwa orang-orang kufar Quraisy, mereka tidak mau mengucapkan syahadat,
ya mereka tidak mau mengucapkan syahadat karena apa? Dua sebab yang kita sebutkan, kesombongan, ya, dan yang kedua, mereka paham makna dan konsekuensi daripada ucapan tersebut. Ya. Kesombongan mereka itu nampak dari ketika mereka melihat siapa yang bersama dengan Rasulullah SAW. Kebanyakan orang-orang rendahan dalam pandangan mereka. Ada dari kalangan budak. Ya masa pembesar-pembesar mau bersama dengan para budak? Dan ya, tidak ingin disetarakan ya status sosial mereka ya dengan yang lain. Ini kesombongan. Ya. Nah, selain itu mereka paham konsekuensinya. Ya. Ketika diajak untuk ya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, apa mereka katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau mau menjadikan sembahan-sembahan yang banyak ini hanya satu sembahan saja? Hanya satu Tuhan saja? Itu mereka paham, mereka tahu makna daripada ucapan itu. Ya. Ini ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ya amalan yang kita kerjakan, ibadah yang disyariatkan, ya, kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mengikuti patron, mengikuti jalur yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sebutkan di dalam hadisnya, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fantahu. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, ya, apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian, ya. Dan apa yang aku larang maka tinggalkan. Dan kewajiban kita, ikhwas sekalian, kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tahu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Beliau ya yang menerjemahkan ya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu kita tidak bisa lepas dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ada sebahagian orang yang mengatakan ya hadis-hadis Nabi itu kan cuma perkataan orang yang diriwayatkan juga yang belum tentu benar. Ya, adapun Al-Qur'an maka itu sudah pasti benar. Sehingga ya kita beragama ya cukup berpegang kepada Al-Qur'an saja. Ya, tidak perlu hadis. Ya, kita pahami saja Al-Qur'an itu. Kita amalkan saja Al-Qur'an itu. Nah, ini ya kesalahan besar. Dia tidak paham, mereka tidak tahu apa konsekuensi daripada asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tidak tahu tentang apa hikmah diutusnya seorang rasul ya, untuk menjelaskan kitab Allah. Ya. Itu yang biasa ya, disebut dengan apa? Golongan inkar sunnah atau ya, biasa disebut juga Qur'aniyun. Ya. Sebenarnya kalau disebut Qur'aniyun itu tidak tepat karena dalam Al-Qur'an diperintahkan untuk taat kepada Rasul. Ya, dalam Al-Qur'an diperintahkan wa atiullaha wa atiur rasul, tapi mereka tidak menggunakan perkataan-perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat berat. Ya, sangat kesulitan ketika mereka mau salat. Dari mana dapat ya penjelasan rakaat-rakaat itu? Bagaimana ya tata cara salat? Mereka tidak akan bisa. Ya. Apalagi kalau salat jenazah. Ya. Di mana tata caranya? Tidak ada. Ini ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari makna syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya maka ini ya kita bisa memahami, ya bisa mengetahui, mempelajari apa konsekuensi daripada kalimat ya dua kalimat yang mulia ini. Baik. Selanjutnya berkaitan dengan ya rukun daripada syahadatain. Yang pertama adalah rukun dari la ilaha illallah. Sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya ya bahwa pada kalimat ini ada dua rukun. Ya. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, ya artinya ya penafian, peniadaan. Ya. Apa yang ditiadakan atau apa yang dinafikan? Sesembahan. Ya. Maknanya di sini adalah membatalkan segala bentuk sesembahan ya yang disembah oleh manusia. Ini pertama.
ya, membatalkan segala bentuk sesembahan, membatalkan segala bentuk tuhan-tuhan yang diangkat oleh manusia. Ya. Dan ini memberikan konsekuensi apa? Mengkafirkan, ya, atau mengingkari. Ya, al-kufru, ya, al-kufru ini bisa juga, ya, artinya adalah pengingkaran. Ya. Mengingkari segala bentuk sembahan itu. Ya. Jadi tidak hanya dinafikan, ya, tapi sekaligus juga diingkari. Ya. Sembahan-sembahan yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini masuk dalam rukun yang pertama, yaitu an-nafyu, ya, menafikan, ya, atau meniadakan atau membatalkan segala bentuk sesembahan yang disembah oleh manusia, dan wajib bagi kita untuk, ya, mengingkarinya. Kemudian yang kedua adalah al-itsbat. Itsbat artinya menetapkan, ya, menetapkan sembahan. Dari seluruh sembahan yang tadi kita nafikan tidak ada yang benar. Ya. Kemudian kita tetapkan bahwa yang benar dari sembahan-sembahan yang ada itu, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia berada dalam kebenaran. Dia menyembah, ya, yang berhak untuk diibadahi. Ya. Dan di sini juga memberikan apa? Ya, memberikan konsekuensi apa? Kewajiban bagi kita untuk mengamalkan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengamalkan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan kita, pernyataan kita, penetapan kita bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, itu konsekuensinya. Patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedua rukun ini, ya, terdapat dalam Al-Qur'an. Ya, kedua rukun ini, rukun an-nafy wal itsbat ini terdapat dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 256. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Ya. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Ya. Mana syaratnya, rukun yang pertama dari ayat ini? Ayat mengatakan faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Mana rukun yang pertama? Yang menunjukkan rukun yang pertama apa? Siapa yang ingkar kepada taghut? Faman yakfur bit taghut. Siapa yang mengingkari taghut, ini rukun yang pertama, an-nafyu. Ya. Mengingkari taghut. Apa itu taghut? Segala bentuk sembahan yang disembah oleh manusia, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang kedua, ya, wa yu'min billah, ya, beriman kepada Allah. Ya. Barang siapa yang ingkar kepada taghut dan dia beriman kepada Allah, maka sungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, ya, pada simpul, ya, simpul tali yang amat kuat. Ya. Ini sangat jelas, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Juga dalam ayat ini, ya, mengandung makna daripada rukun la ilaha illallah. Ya, rukun yang pertama apa? Ya, innani bara'um mimma ta'budun. Ya. Sungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kamu sembah. Ya. Berlepas diri dari segala bentuk sembahan yang disembah oleh orang-orang musyrikun. Illa alladzi fatarani, tapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, Tuhan yang menciptakanku. Ya. Ini rukun yang kedua, al-itsbat. Ya. Dari sini ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dalam bentuk, ya, peribadatan, beribadah, ya, dalam beribadah, hukum asalnya apa? Beribadah itu. Hukum asal beribadah apa? Haram, tidak boleh. Sampai ada keterangan yang menyebutkan, ya, ini ibadah dan siapa yang diibadahi. Ya. Ya. Ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun dari kalimat la ilaha illallah. An-nafyu wal itsbat. Meniadakan, mengingkari,
segala bentuk sembahan yang diibadahi oleh manusia. Ya. Kemudian menetapkan bahwa sembahan yang hak, yang pantas untuk diibadahi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rukun syahadat Muhammadun Rasulullah. Dia juga mempunyai dua rukun. Ya, rukun yang pertama adalah Muhammadun Rasulullah, ya, yaitu Muhammad adalah Abdullah. Muhammad adalah Abdullah. Kemudian yang kedua adalah Muhammad adalah Rasulullah. Abdullah adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua rukun ini menafikan apa yang dilakukan oleh manusia, itu ifrat. Apa ifrat? Gulu. Ya, ifrat, gulu, berlebih-lebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka menyandingkan, mensejajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini gulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ifrat, berlebih-lebihan. Dan juga menafikan sikap apa? Tafrid. Apa tafrid? Ya, meremehkan. Ya. Meremehkan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang pertama tadi adalah, ya, dua rukun ini menafikan, ya, ifrat, yaitu berlebih-lebihan. Kenapa? Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba, bashar, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi. Qul innama ana basharun mithlukum. Katakan bahwasanya aku adalah bashar, adalah manusia seperti kalian. Artinya di sini apa? Sifat-sifat, ya, basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau butuh makan, beliau butuh minum, beliau butuh tidur, ya, beliau butuh menikah, beliau butuh istirahat. Semua yang dibutuhkan oleh manusia juga dibutuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada manusia juga sama diwajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Beliau adalah bashar, manusia. Sehingga tidak boleh kita memposisikan beliau sallallahu alaihi wasallam itu sejajar, setara dengan Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan, ya, yang memberikan hidayah. Lah. Yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan pamannya. Innaka la tahdi man ahbabta. Ya, sungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Yang memberikan petunjuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini rukun daripada, ya, syahadat Muhammadun Rasulullah. Ya. Yaitu huwa Abdullah, dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dia sallallahu alaihi wasallam adalah rasul, utusan Allah. Kelanjutan daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi, qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Diwahyukan kepadaku, hanya saja diwahyukan kepadaku. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Diwahyukan kepadaku bahwasanya sesembahan kalian itu, Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Maka siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya dalam keadaan selamat, dalam keadaan baik, ya, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia melakukan amalan saleh.
Apa amalan soleh dimaksud di sini? Disebutkan oleh para ulama tafsir adalah apa? Amalan yang mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'ur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mempersekutukan Tuhannya dengan suatu pun. Khos kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bashar, manusia, ya, yang memiliki kewajiban seperti halnya ya manusia yang lain, kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengalami sifat-sifat basyariyah manusia sebagaimana juga ya manusia yang lain. Allah Subhanahu wa taala sebutkan alaisallahu bikafin 'abdah, ya bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya. Maka Rasulullah SAW adalah seorang hamba yang juga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu tidak layak kita meminta perlindungan dari Rasulullah SAW. Sebagaimana yang dilakukan oleh ya sebahagian orang ketika datang ke kuburan Nabi SAW, ya Rasulullah lindungilah keluarga kami. Ini bentuk kesyirikan, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Sebagian orang yang meminta kemudahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya mudahkan ya urusan kami. Ya Rasulullah, ya anak saya sudah berusia, anak gadis saya sudah berusia, belum juga ada yang datang melamar. Ya, kirimkan seorang laki-laki untuk menjadi pendamping hidupnya. Minta kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah bentuk kesyirikan. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur seorang sahabat yang mengatakan kepadanya, "Masya Allahu wa syi'ta." Ya. Seorang sahabat mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allahu wa syi'ta." Ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kehendakmu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aj'altani lillahi niddan. Apakah engkau hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Qul masya Allah tsumma syi'ta. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya melalui kehendak ya, atau perantara dirimu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwat sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal penting juga yang harus kita perhatikan berkaitan dengan syafaat. Ya, berkaitan dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa kita meminta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ya lalu kemudian kita ya, ada di antara para sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah nanti di akhirat berikan syafaat kepadaku. Ya, di saat Rasulullah SAW masih hidup, ya bisa saja dia katakan itu kepada Rasulullah SAW. Apakah nanti ketika di akhirat dia mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW? Belum tentu. Karena dalam masalah syafaat ada dua hal yang perlu diperhatikan. Apa? Nah, Mustarabi. Ridha Allah ya lil masyfu', ya, keridaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang diberikan syafaat. Kemudian yang kedua, iznullah lisyafi', izin Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga berkaitan dengan masalah syafaat, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di yaumil qiyamah, bagaimana kita memposisikan diri kita, ya, mengkondisikan diri kita supaya mendapatkan pertama keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah SAW itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat. Akan memberikan syafaat. Sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Nah, kita yang mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW kelak di yaumil qiyamah, minta kepada Allah, jadikan diri kita berusaha untuk menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW.
Dengan cara apa? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kita salah menerapkan, ya, meminta ya Rasulullah isfa' lana yaumal qiyamah. Tidak. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya berikanlah kami syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti. Ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain juga menyebutkan tentang ya basyariyah, ya, sisi manusianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau tidak bisa disejajarkan, tidak bisa disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya, ya, yaitu Alkitab, Al-Quran. Ya. Jadi harus kita pahami, hamba, ya, seorang hamba, ya, punya kewajiban yang sama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram. Ya. Siapa hamba di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak boleh kita ya memposisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sejajar dengan Ar-Rabb, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini, ya, ini dalam bahasa Arab itu Masya Allah, ya, sara yasiru dengan asra yusri. Sara yasiru apa artinya? Berjalan, jalan sendiri. Asra yusri, memperjalankan. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala yang menanganinya sendiri, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hal yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekejap mata bisa sampai. Allah yang memperjalankan. Kalau berjalan sendiri, ya, orang-orang Arab dari Mekah ke Palestina ke Masjidil Aqsa berapa lama perjalanannya? Ya, naik onta sekitar sebulan lebih. Ya, mereka berjalan, pergi saja, pulang sebulan lagi. Ya, sehingga itu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan telah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, disampaikan, orang-orang Arab mengingkari, orang-orang musyrikun mengingkari, ini dongeng, ini mustahil, ini berdusta dia, ya, berdusta Muhammad. Perjalanan yang ditempuh, ya, berbulan-bulan, ini hanya semalam. Ya. Nah, ini kalau difahami dari ayat ini dengan kalimat asra, ini memperjalankan. Maka sangat mudah. Kalau kita lihat jam, ya, jam yang tergantung di tembok ini, kalau dia berjalan sendiri 24 jam itu lama. Ya, 24 jam itu lama. Jam ini ada di 11, antum mau putar, ya, mau tunggu dia berputar sampai lagi ke 11 itu lama. Tapi coba kalau antum yang putar. Coba kalau antum yang putar, cepat enggak? Cepat. Bisa sampai, ya, 1 menit, bisa sampai, ya, 4 kali dia bolak-balik di sini. Ini Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke ke Baitul Maqdis, ya, kemudian ke Sidratil Muntaha. Ya. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita sejajarkan, tidak boleh kita sandingkan, tidak boleh kita sematkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sifat-sifat rububiyah. Ya, tidak boleh kita sematkan kepada beliau, ya, sifat-sifat rububiyah. Kemudian beliau adalah rasul. Ya, beliau adalah rasul, artinya orang yang diutus kepada seluruh manusia. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang diutus, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru manusia, memberikan berita gembira kepada manusia. Siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Dan memberikan peringatan, nadhir, ya, memberikan peringatan
siapa yang kufur, ya, siapa yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan hukuman, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala basyiran wa nadhiran, sebagai pemberi berita gembira dan juga sebagai pemberi peringatan. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah. Ya, ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah. Bisyarah wan nidharah, ya, memberikan berita gembira dan memberikan peringatan. Ya. Maka demikian pula kita harus melakukan dalam dakwah. Berikan berita gembira, ya, dan berikan juga peringatan. Ya. Tidak selamanya itu kita berdakwah ancaman terus, ya, sehingga orang berpikir ini Islam kok berat sekali, semuanya ancaman. Ya. Tidak juga semuanya bisyarah sehingga orang berpikir sudah aman semuanya, tidak ada rasa takut sedikit pun. Nah, tapi harus ada berita gembira dan ancaman. Ini sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Salah satu, ya, metode atau manhaj dakwahnya Rasulullah SAW adalah tabsyir wa tanzir, ya, memberitakan, ya, kegembiraan bagi orang-orang yang taat dan memberikan apa? Peringatan kepada orang-orang yang tidak taat. Ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau hafizahullah taala, persaksian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua sifat ini meniadakan, ya, ifrat dan tafrid pada hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak orang yang mengaku umatnya, ya, banyak orang yang mengaku umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu melebihkan haknya atau mengkultuskannya hingga mengangkatnya di atas martabat sebagai hamba, hingga kepada martabat ibadah atau penyembahan untuknya selain Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang sudah kita sebutkan. Ya. Mereka beristighatsah, meminta pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan-ucapan, "Ya Rasulullah, aghithna." Ya. Ya Rasulullah, ya tolonglah kami ketika tertimpa apa? Ya, masa paceklik yang panjang, ya, ketika dalam bencana, ya. Mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah aghithna." Kalau orang-orang Syiah lebih parah lagi. Ya, bukan kepada Rasulullah, "Ya Husain, ya angkidna." Ya, wahai Husain, tolonglah kami, selamatkanlah kami. Ya. Kenapa Husain? Kenapa bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa bukan Ali radhiyallahu anhu? Kenapa Husain yang diminta oleh orang-orang Syiah? Kenapa? Wallahu a'lam. Ya. Husain radhiyallahu anhu adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan, jalur kemuliaan dari Islam. Ya. Nah, salah satu istri daripada Husain itu adalah anaknya Raja Persia. Ya, sehingga mereka meyakini pada diri Husain itu terkumpul dua kemuliaan. Kemuliaannya Rasulullah SAW dan kemuliaan dari Raja Persia yang menjadi, ya, istri daripada beliau radhiyallahu anhu. Ya. Sehingga yang mereka banggakan, yang mereka lebih tonjolkan itu adalah Husain. Ya. Kenapa Hasan tidak? Ya, karena ini sebabnya. Ya. Dan Syiah itu adalah agama Persia, penyembah api, itu asalnya. Ya. Dan disebutkan oleh para ulama dahulu, siapa yang ingin menjadi seorang musyrik melalui pintu bid'ah, ya, siapa yang ingin menjadi musyrik melalui pintu bid'ah, maka lewat pintu Syiah. Ya. Itu mereka lakukan, kesyirikan yang mereka lakukan sangat parah. Ini ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini melebihkan apa? Melebihkan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba, ya. Ya, melebihi haknya sampai pada derajat al-ubudiyah, ya, meminta pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iyad billah. Kemudian bentuk apa? Tafrid,
ya meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau di masa kita sekarang ini, yaitu meremehkan apa? Sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan-perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati ikhwan sekalian, ya, jangan kita menganggap remeh sunnah Rasulullah lalu kemudian kita mengucapkannya, apalagi sampai pada meyakini ini kan ya, cuma sunnah saja. Hati-hati. Ya. Kalaulah kita belum bisa menjalankan satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya diam dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kemudahan untuk menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan menganggap remeh. Dan siapa yang menganggap remeh apalagi merendahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah itu. Dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah itu. Ada ya dikisahkan bahwa di masa dahulu ada seorang ketika disampaikan kepadanya tentang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bangun tidur sebelum berwudu cuci tangan dulu. Ya. Bangun tidur sebelum berwudu, ya, cuci tangan dulu baru kemudian berwudu. Alasannya apa? Tidak tahu di mana bermalam tangan. Lalu kemudian seorang laki-laki dia berkata, "Saya tahu di mana tangan saya ini bermalam." Dan Allah Subhanahu wa taala uji dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Besok paginya dia bangun, tangannya ini sudah masuk ke dalam duburnya. Ada juga disebutkan dalam satu kitab itu, kitab kecil, Iqadul Himmah, ya, membangkitkan himmah, semangat untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir-akhir kitab itu disebutkan tentang kisah-kisah ini. Ada seorang yang menghina salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian setelah itu dia jatuh, patah pahanya. Maka jangan kita menganggap remehin, ya, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada teman-teman kita ketika melihat janggut, ya, yang kita pelihara, yang kita muliakan karena itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia mengejeknya. Ingatkan ya akhi, ini adalah sunnah nabinya antum. Ya, jangan menghinakan ini. Hati-hati, Allah Subhanahu wa taala akan uji antum dengan ini. Ini ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk juga dalam tafrid, ya, meremehkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menafsirkan perkataan-perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menafsirkan perkataan-perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa didasari oleh ilmu. Ya. Artinya dia menafsirkan sesuai dengan kemauannya. Ya. Atau dia mengikuti orang lain, ya, mengikuti orang lain yang menafsirkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara tidak benar. Menganggap bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia, sedangkan ini juga adalah manusia, sama-sama punya kemampuan sebagai manusia, itu meremehkan. Ya, maka sikap yang harus kita ambil ketika berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua hal ini. Ini yang menjadi konsekuensi daripada atau makna daripada, ya, kalimat ucapan kita asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, abduhu wa rasuluh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak boleh yang mensejajarkan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sematkan kepada beliau sifat rububiyah, ya. Dan beliau adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus kita muliakan. Apa yang beliau sampaikan, ya, kita benarkan. Apa yang beliau kabarkan, ya, tentang berita-berita masa lalu atau berita-berita yang akan datang, kita imani. Apa yang beliau perintahkan kita ikuti, kita jalankan. Apa yang beliau larang kita tinggalkan. Itu makna dari syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu syarat-syarat daripada syahadatain. Yang pertama adalah syarat la ilaha illallah. Bersaksi bahwa
bersaksi dengan la ilaha illallah harus dengan 7 syarat. Tanpa syarat-syarat ini syahadat kita tidak akan bermanfaat. Ya, tidak akan bermanfaat. Pernah seorang datang kepada Al Hasan Al Basri, ya, radhiyallahu anhu rahimahullahu taala. Ya, lalu kemudian orang itu berkata, "Ya Imam, kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga." Jadi orang ini memberitahukan kepada ya Imam Al Hasan Al Basri, ya, yang keinginannya atau maksudnya ketika seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia sudah dijamin masuk surga. Ya. Cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah, ya, atau asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kemudian Imam Al Hasan Al Basri beliau katakan, betul bahwa la ilaha illallah adalah miftahul jannah, adalah kunci surga. Akan tetapi harus Anda pahami bahwasanya namanya kunci itu ada asnan, ada geriginya. Ya. Kalau ada kunci yang tidak punya gerigi, bisa dia buka pintu? Tidak bisa. Ya. Nah, kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci surga, dan setiap kunci itu pasti memiliki geriginya. Maka beliau sebutkan gerigi daripada kunci itu adalah syarat la ilaha illallah ini harus terpenuhi, jangan sampai ompong. Ya, kalau kunci ompong tidak bisa buka. Ya. Ya, tidak bisa membuka pintunya. Maka syarat-syarat ini disebutkan secara umum oleh para ulama dan akan kita sebutkan di sini. Yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu lawannya adalah al-jahl, kebodohan. Kemudian yang kedua al-yakin, lawannya adalah syak, ya, keraguan. Kemudian yang ketiga al-qabul, ya, menerima, lawannya adalah ar-rad, ya, menolak. Yang keempat al-inqiyad, patuh, lawannya adalah at-tark, meninggalkan. Yang kelima ikhlas, lawannya adalah syirik. Yang keenam as-sidq, jujur, lawannya adalah al-kadhib, dusta. Yang ketujuh mahabbah, ya, kecintaan, lawannya adalah al-bughd, ya, atau baghdhah, artinya kebencian. Ini 7 ya syarat daripada la ilaha illallah. Baik. Yang pertama, al-ilmu, itu mengetahui. Artinya memahami makna dan maksud daripada kalimat la ilaha illallah. Nah, kita sudah sebutkan makna la ilaha illallah. Kita sudah sebutkan syarat rukun daripada la ilaha illallah, maksud daripada ucapan la ilaha illallah. Mengetahui apa yang ditiadakan dan apa yang ditetapkan, yang menafikan ya ketidaktahuan ya dengan hal tersebut. Jadi ketika seorang sudah mengetahui makna daripada la ilaha illallah, rukun daripada la ilaha illallah, lalu kemudian dia mengamalkannya, maka dia termasuk dalam golongan orang yang berilmu. Ya, orang yang berilmu. Apa yang dia ilmui? Kalimat la ilaha illallah. Artinya, ya, maksudnya, rukunnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun." Akan tetapi orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengakui yang hak, yaitu mengakui tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ya wahum ya'lamun, dan mereka meyakininya.
dan mereka meyakininya. Mereka tahu dan yakin. Di sini beliau sebutkan maksudnya adalah orang yang bersaksi, ya, orang yang bersaksi dengan la ilaha illallah dan memahami dengan hatinya apa yang diikrarkan oleh lisannya. Seandainya ia mengucapkannya tetapi tidak mengerti apa maksudnya, maka persaksian itu tidak sah dan tidak berguna. Masya Allah. Ya. Ini banyak kita dapati, ikhwas sekalian. Ini banyak kita dapati. Diucapkan, tetapi dalam realitanya seperti apa? Tidak menggambarkan bahwa dia paham dengan kalimat itu. Sehingga pembatal-pembatal daripada kalimat itu akan kita sebutkan, ya, pembatal-pembatal disebutkan dalam bahasan kita ini, ya. Pembatal-pembatal dari kalimat syahadatain. Kenapa seperti itu? Karena tidak tahu maknanya. Ya. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, orang-orang musyrikun dahulu, ya, orang-orang musyrikun dahulu masih lebih baik daripada orang-orang yang melakukan kesyirikan saat ini. Ya, kenapa? Kenapa? Orang-orang musyrikun dahulu masih lebih baik daripada orang-orang yang melakukan kesyirikan saat ini. Orang-orang musyrikun dahulu mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang. Ketika dalam keadaan susah, dalam keadaan terjepit, mereka datang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mereka tahu bahwa tempat meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu mereka menolak untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena konsekuensinya itu, semua kepercayaan-kepercayaan, sembahan-sembahan yang mereka lakukan harus ditinggalkan. Dalam keadaan senang, juga dalam keadaan susah, harus ditinggalkan. Hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang melakukan kesyirikan saat ini, dalam susah dan senang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Ucapan mereka kalimat la ilaha illallah tidak memberikan manfaat pada mereka dalam kehidupan ini. Adapun untuk kehidupan di akhirat nanti, ya, kalau sebelum mereka meninggal itu mereka bertaubat dari kesyirikannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan, ya, kebaikan atas ucapan kalimat la ilaha illallah yang mereka ucapkan. Ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua yaitu al-yakin. Orang yang mengikrarkan kalimat la ilaha illallah harus meyakini, ya, harus meyakini kandungannya. Manakala ia meragukannya, maka sia-sia belaka persaksian itu. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah. Yakin? Yakin. Saat dia mengucapkan itu yakin, kayak masih ragu-ragu saya. Maka tidak berguna baginya. Dan kadang ikhwas kalian, kadang kita yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah, kita sudah paham bahwa zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah, ya. Tapi sering datang keraguan saat kita hendak melakukan satu aktivitas, berusaha menjemput rezeki yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keraguan, meragukan sesuatu yang bukan bagian tanggung jawab kita. Apa yang akan terjadi, apa yang akan sampai kepada kita, itu bukan hak kita. Artinya bukan wilayah kita untuk memikirkan itu. Itu adalah wilayah Allah Subhanahu wa taala, haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan apa? Ikhtiar. Apa yang akan sampai kepada kita itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Paham sampai di sini? Ya. Kadang keraguan muncul pada kita.
yang paling banyak terjadi pada kita ini masalah anak keturunan. Waduh, nanti kalau mau tambah lagi bagaimana ini? Kasih makan apa ini? Saya bekerja serabutan. Ya. Mau kasih makan apa? Kasih makan nasi, jangan kasih makan batu. Begitu juga yang mau menikah. Saya bekerja ini cuma begini. Begitu dia datang kepada orang tua si akhwat melamar, ditanya pekerjaanmu apa nak? Saya bawa bentor. Cuma bawa bentor baru kamu kasih makan apa saya ke anak? Mau kasih makan nasi pak. Tidak mungkin mau kasih makan itu. Begitu juga kalau mau tambah dan sebagainya Pak Haris ya. Ya. Ini. Yakin ikhwas kalian. Kuatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan beban kepada kita lalu kemudian dia tinggalkan, tidak mungkin. Antum sudah menikah lalu kemudian ya diberikan karunia anak, alhamdulillah sudah lahir ya. 1 tahun, 1 tahun setengah, sudah ada lagi bocor halus. Istilahnya, bagaimana ini? Pusing. Kenapa pusing? Mikirin apa? Ya, apa yang dipikirkan? Kenapa pusing? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu rezeki. Tidak mungkin Allah berikan itu lalu kemudian dia tidak mempersiapkan untuknya. Bukan kita yang memberikan itu ikhwas kalian. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempersiapkan untuknya melalui kita. Semua sudah diatur. Setiap anak itu punya rezeki masing-masing. Setiap istri itu punya rezeki masing-masing. Betul Pak Haris ya? Jadi kenapa ragu? Jangan ragu. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita melakukan apa? Ikhtiar. Jangan hanya yakin saja tidak ada ikhtiar. Nah, itu keliru. Yakin siapa yang mengurus agama Allah Subhanahu wa taala pasti akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Siapa yang mengurus agama Allah Subhanahu wa taala pasti akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian dia hanya di masjid saja. Beribadah saja ya. Baru dia katakan ya, ini saya sudah memperhatikan agama Allah, sudah mengurus agama Allah Subhanahu wa taala dengan mengurus masjid misalnya ya. Analoginya apa? Maryam alaihissalam ya. Maryam itu kan cuma di masjid beribadah saja. Toh makanan musim dingin ada di musim panas. Makanan musim panas ada di musim dingin. Kamu Maryam. Pertanyaannya kamu Maryam bukan? Tetap ikhtiar itu ada. Ikhtiar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan itu yang menguatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian masih ragu dengan Allah Subhanahu wa taala, masih ragu dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya, perbaiki lagi. Ya, perbaiki lagi ya keyakinan kita. Ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Hujurat. Sudah masuk waktu. Baik. Terakhir kita sebutkan ini surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala sebutkan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Ini. Masya Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu. Jadi, apa yang sudah Allah tetapkan, ya, itu pasti akan terjadi. Ketika kita dalam kesulitan, ingat ada janji Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra. Kita baru meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk
Ya, kita baru meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Lalu kemudian dapat tantangan berat. Ternyata berat sekali. Yang sebelumnya lebih nikmat saya rasa, ini kok berat sekali. Hati-hati. Ya. Kalau kemudian kita balik lagi, ya sama saja, nyebur lagi ke dalam jurang. Tapi kalau kita pahami apa yang disebutkan oleh Allah, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. 2 kali Allah Subhanahu wa taala ucapkan itu. Dan kita mengucapkan la ilaha illallah, kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai sembahan, sebagai Tuhan yang mengurus kita. Kenapa kita ragu? Ya. Akhwat sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keraguan itu adalah sifatnya orang-orang munafikun. Ragu dengan Allah Subhanahu wa taala, ragu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sifatnya orang-orang al-munafikun. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man laqita wara'a hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuh fabashshirhu bil jannah." Siapa yang engkau temui di balik tembok, ya, di balik kebun ini, yang menyaksikan bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dengan hati yang meyakininya, ya, dengan hati yang meyakininya, maka berilah kabar gembira kepadanya dengan balasan surga. Ya. Ini ikhwas sekalian, meyakini kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan, ya, itu cakupannya sangat luas. Ya, cakupannya sangat luas. Dalam segala aspek kehidupan kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala da'iya, maka tidak ada sesuatu yang mengantarkan kita, ya, yang melegitimasi kita untuk ragu dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu ragu. Baik, fa idza azamta apa? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah bertekad, tawakal kepada Allah. Ya. Tawakal yang kuat itu datang dari apa? Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya kira ini bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada syarat-syarat selanjutnya. Baik. Ada pertanyaan? Fadhal. Nah. Dari kita atau dari Allah, perkataan siapa yang menciptakan Allah, ada perkataan apakah ini termasuk keraguan? Ya, kadang kita merenung, ya, Masya Allah, ini pohon, siapa yang ciptakan ini pohon? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ciptakan ini laut? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ciptakan ini gunung, ini bukit? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba langsung, ya, langsung apa istilahnya, nyelepet, ya, atau apa istilahnya. Lalu siapa yang ciptakan Allah? Ya, itu adalah was-was, ya, bisikan syaitan. Ya, maka saat, ya, terlintas seperti itu, ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la ilaha illallah huwal awwalu wal akhir. Dialah Allah yang awal dan yang akhir. Itu adalah, ya, bisikan syaitan, dan ditangkal itu dengan, ya, ta'awudz la ilaha illallah wal awwal wal akhir. Baik. Wallahu a'lam. Baik, yang lain? Cukup? Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.